Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Di video kali ini teman-teman saya akan bahas terkait Tether atau USDT. Ini penting banget teman-teman. Kenapa ya? Karena setiap orang yang punya kripto ya pasti dahulunya dia punya Tether dan rata-rata ya kalian pun yang nonton ini pasti punya USDT ya walaupun sedikit. Nah, ada berita yang dikorek kembali teman-teman ya terkait USDT ini ya dan wajib waspada sih ya. Tapi sebelumnya kita update market dulu ya. Di sini Bitcoin menguat teman-teman 109.400 dolar dan kalau kita lihat dalam 7 hari ini ya aset mulai recover ya, apalagi kalau kita lihat SUI 14% kenaikan dalam 7 hari, 4% dalam 24 jam. Jadi semoga saja ya Bitcoin akan tetap di level 109 ya, semoga saja teman-teman ya. Kita kan nggak tahu ke depan ya, minimal ya kalau dia sudah di 109 ribuan ini ya sudah bisa dibilang titik aman lah ya untuk menuju 120.000, karena target saya di tahun ini 120.000 sampai 130.000 ya. Di sini Fear and Greed Index masih di zona netral sih, walaupun sudah melampaui 5 poin atau tepatnya di 55. Kalau kita lihat pun untuk market cap overall crypto di sini ada kenaikan 0,52% ya. Bagaimana dengan Tether? Tether ini adalah stable coin ya atau koin yang stabil ya, mainnya di situ-situ aja ya. Kalau kita lihat ada dari chart kasarnya ya ini ya seperti ini, tapi ada lonjakan di sini teman-teman. Setelah itu terjadi koreksi dan sideway kali ini. Tapi untuk overall ya nggak usah terlalu panik dengan Tether atau dengan USDT ini teman-teman, karena dia memang stable coin. Tapi yang wajib kalian tahu ya, saya mau update di video kali ini. Jadi Celsius mendapatkan izin untuk menuntut Tether sebesar 4 miliar dolar ya. Tether ini perusahaannya USDT ya, kira-kira gitu ya. Kalau kita bicara XRP berarti Ripple ya, contohnya seperti itu. Nah, ini ya kalau teman-teman ikuti kasus Luna ya atau sekarang yang sudah jadi launch ya. Kalau kalian ikuti kasusnya itu Celsius sama Three Arrow Capital ya yang kena waktu itu akhirnya bangkrut semua ya, apalagi si Celsius ini ya. Jadi ketiga-tiganya bangkrut ya. Luna jadi launch ya karena kehancurannya ya, Celsius juga hancur sama Three Arrow Capital ya. Three Arrow Capital ini bisa dibilang kayak Fancap ya, Fancap yang gede ya. Oke, kita bahas untuk Celsius ini ya. Ini lagi butuh-butuh uangnya Celsius ini teman-teman. Jadi nyari gara-gara dengan Tether. Tapi biar lebih jelas kita akan lihat. Di sini ada 3 poin ya. Celsius menuduh Tether ini melanggar kontrak dengan melikuidasi Bitcoin terlalu cepat untuk menutupi utang sebesar 812 juta ya. Ini terkait kasus kebangkrutan dari Celsius juga teman-teman ya. Poin kedua, meskipun telah membayar sebagian besar kreditur, Celsius ini terus menggugat Tether ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, Celsius ini sudah membayar kreditur atau bisa dibilang ya hutang-hutangnya ya dia sudah bayar, kira-kira itu ketika terjadi kehancuran. Tapi di sini dia tetap menggugat Tether dan berharap menemukan pengungkapan pelanggaran di balik likuidasi ya atau liquid lah ya di zaman itu. Nah, di sini likuidasi atau liquid dari Bitcoin cepat oleh Tether menimbulkan kekhawatiran, namun beberapa melihatnya sebagai kesalahan. Dan di sini 4 miliar dolar tetap menjadi fokus utama dalam pertempuran hukum ini ya. Jadi pengadilan kebangkrutan ya atau bankrupt bank ya Amerika Serikat memutuskan bahwa gugatan Celsius ini terhadap Tether dapat dilanjutkan. Ya, ini masalah nih teman-teman ya. Celsius menuduh bahwa penerbit stablecoin USDT melanggar kontrak mereka untuk melikuidasi Bitcoin senilai 4 miliar dolar ya saat menjadi bangkrut. Kira-kira seperti itu. Kurang lebih teman-teman ya. Dia menuntut ya karena waktu itu kan teman-teman jaminannya waktu itu cryptocurrency dalam bentuk Bitcoin ya, untuk menjadi bisa dibilang pool ya kasarnya, sehingga terjadi keruntuhan besar-besaran di Luna ya yang dipegang oleh Three Arrow Capitals dan Celsius ini ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, Tether main aman ya, makanya dia melikuidasi secara cepat. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, ini nggak sedikit 4 miliar dolar.
kira-kira seperti itu. Nah, di sini Tether hadapi gugatan ini teman-teman ya. Kebangkrutan Celsius pada tahun 2022 adalah salah satu keruntuhan terbesar dalam sejarah kripto yang mengguncang ekosistem DeFi. Nah, tahun lalu CEO Alex Mashinsky dia mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan menghadapi hukuman 20 tahun penjara. Sementara Celsius menggugat Tether atau USDT ini ya atas beberapa transfer Bitcoin yang diperdebatkan. Hal ini hari ini ya Hakim Martin Glenn memutuskan bahwa gugatan ini dapat diajukan kembali. Nah, ini menjadi ancaman teman-teman ya. Tapi gini ya, tapi tidak ke sistem ya teman-teman ya. Yang saya maksud tidak ke sistem. Yang saya lebih maksud sini lebih ke nama baik dari Tether ataupun dari FOMO-FOMOan. Takutnya Tether atau USDT ini orang melihat sebagai apa ya, masih ingat kasus FTX teman-teman ya, exchange terbesar nomor 2 di dunia waktu itu teman-teman, hancur kan karena SBF kan. Ketika dia hancur ya dia sudah aman, dia sudah bayar krediturnya juga saat ini, tetapi nama baiknya itu belum kembali sehingga orang takut untuk kembali berdagang di FTX karena itu exchange ya. Nah, takutnya terjadi seperti itu di Tether. Orang kembali ke USDT dan mengalahkan backup dari Tether ya. Tether ini teman-teman yang dia berdasarkan backup emas dan fiat money. Kira-kira seperti itu ya. Takutnya orang jadi turun kepercayaannya atau trusting publiknya turun, orang tinggalkan Tether ini, kira-kira seperti itu ya. Tapi menurut saya ini sangat-sangat jauh untuk menghancurkan harga dari Tether atau dari USDT ini. Karena kalau kita lihat teman-teman ya, sebenarnya dia sudah turun 17,33%. Jadi ini patut diwaspadai, tapi ya tidak patut untuk kalian takut. Karena kenapa? Ini adalah stable coin. Kalau dia pun jungkir teman-teman ya, biasanya kan sekarang kalau saya nggak salah ya di 16 rupiah ya, di 16.200 rupiah ya per satu koin USDT ini ya, 16.200-an kalau saya nggak salah. Nah, kemarin ya sebelum gugatan yang terjadi ini ya, Tether ini sempat menyentuh 16.700, 16.800, tapi kali ini menyentuh 16.200. Nah, dia sudah terjadi penurunan sebenarnya teman-teman, tapi tetap stable ya. Jadi turunnya sedikit, naiknya juga sedikit. Jadi orang masih menganggap aman. Jadi kalau teman-teman ya dapati berita ini jangan terlalu panik dulu karena ini tidak ke sistemnya. Mungkin akan lebih pengaruh ke trusting public terhadap USDT ya, karena yang digugat adalah Tether atau perusahaan dari USDT. Tapi semoga saja ya teman-teman tidak terjadi apa-apa karena segala sesuatu di dunia kripto itu bisa terjadi. Kalau terjadi apa-apa dan tiba-tiba terjadi kehancuran di USDT ya, di Tether, otomatis USDT ini akan berdampak sangat-sangat parah ya. Jadi saya sarankan kalian tuh lebih banyak update terkait berita dari Tether. Tapi untuk saya pribadi, saya melihat ini sebagai politik biasa ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kalian ada tambahan teman-teman boleh deh kalian drop komen ya, baik masalah uang ini ya, masalah Tether ini ataupun overall dari market dan lain sebagainya ya. Tapi semoga saja hal-hal positif yang terjadi ke depannya ya. Ini saja teman-teman ya, semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.